في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Beshem Hamasiyah. Salah satu kendala di dalam menyaksikan kebenaran iman Kristiani adalah kesalahpahaman mengenai istilah anak Allah. Jadi ada orang yang menuduh, bahkan banyak orang yang terus mengembangkan kesalahpahaman itu, bahwa seolah-olah istilah anak Allah itu berarti Tuhan beranak dan diperanakkan secara fisik. Ada ungkapan yang sangat terkenal yang sering dikutip dari ayat agama lain, yaitu Al-Quran, yang menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Dan untuk itu kita orang Kristen setuju. Memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik, secara biologis. Seolah-olah istilah anak itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada istri. Nah, pandangan seperti ini tentu pandangan yang sangat primitif, karena ini menghadapi sebuah politisme atau penyembahan banyak ilah-ilah atau dewa-dewa yang ada di sekeliling Mekah yang dikritik oleh Nabi umat Islam yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hal ternyata apa yang dikritik oleh saudara-saudara kita Muslim, sesungguhnya kita tidak mengimani apa yang dituduhkan kepada kita. Dan itulah pentingnya mengembangkan dialog lintas agama. Secara khusus adalah dialog teologis. Dialog teologis itu dialog untuk membincang hal-hal yang memang diyakini oleh masing-masing agama, dan kita menghindarkan agar kita tidak menilai agama orang lain dari sudut pandang atau perspektif agama kita. Akhir-akhir ini kan dunia medsos itu menjadi dunia yang sangat liar dan liberal. Ketika diekspos banyak eksploitasi mu'alaf atau eksploitasi orang-orang yang masuk Kristen, itu kan sesungguhnya menurut hemat saya itu membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa. Orang itu boleh bersaksi, tapi bersaksi yang tidak harus melukai orang lain. Bersaksi dalam semangat merayakan perbedaan, karena keutuhan bangsa kita ini juga tanggung jawab dari kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ketika orang mengembangkan pandangan agama dia untuk menilai orang lain, itu sumber salah paham. Seperti saya istilahkan istilah putra Allah tadi. Padahal konteksnya apa? Yesus disebut anak Allah. Itu karena Yesus adalah firman Allah. Dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Karena dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui turunnya firman menjadi manusia itu, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud nuzul
atau inkarnasinya Sang Firman yang menjadi manusia. Inkarnasi itu artinya masuk dalam daging. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia, itu sepenuhnya manusia. Bedakan kata inkarnasi dengan reinkarnasi. Ya. Kalau reinkarnasi itu artinya bahasa Jawa tumimbal lahir. Re itu kan kembali ya. Tapi kalau inkarnasi itu artinya menjadi daging atau memasuki daging. Artinya firman yang tidak kelihatan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pula yang menjadi manusia. Nah saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa asli kitab suci itu adalah bahasa Yunani untuk perjanjian baru, dan bahasa Ibrani dan Aram untuk perjanjian lama. Bukan Arab ya, Aram. Untuk perjanjian lama namanya Biblical Aramaik. Misalnya kitab Daniel itu hampir separuh ditulis di dalam bahasa Aramaik. Yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Mulai dari zaman kitab Kejadian, ya, itu bagian dari kitab Taurat yang pertama, sampai kepada kitab-kitab yang lain yang berakhir di perjanjian lama itu adalah Maleaki. Saudara-saudara terkasih, kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena ketika orang-orang Yahudi berada di diaspora itu di luar Holy Land, di luar tanah suci, secara khusus di Alexandria, Mesir, pada abad ketiga sebelum Masehi, maka Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh orang Yahudi di Alexandria. Jadi Yunani itu bukan ciri khas Kristen saja, tapi ciri khas orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang ada di luar tanah suci. Nah sejak saat itu, kata Ibrani untuk firman yaitu davar Elohim diterjemahkan dengan logos tuteu. Jadi davar itu firman, Elohim itu Allah, diterjemahkan dengan logos tuteu. Perjanjian baru itu karena dunia yang multilingual, banyak bahasa. Mengapa? Karena Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ya, Gelil Hagoyim. Itu yang dinubuatkan karya Sang Mesias itu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23. Di situ dijelaskan Galilea itu disebutkan ya suku-suku yang selama itu tidak dianggap tidak mengenal Tuhan, maka Aver Hayarden seberang sungai Yordan itu wilayah sebelah utara, Aver Hayarden, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa, atau lebih lengkap Aver Hayarden, Derek Hayam, dan satunya Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, maka Kristus berbicara lebih dari satu bahasa. Ketika Yesus berbicara dalam bahasa Aram, itu bicara bahasa sehari-hari. Dalam Alkitab misalnya kata Maranatha, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani, Gabata, Hakal Dama, itu bahasa Aramaik. Tetapi haleluya itu bahasa Ibrani. Kapan Yesus berbahasa Ibrani? Tatkala Yesus membaca kitab Taurat atau nabi-nabi di rumah ibadat. Doa-doa Yahudi sendiri itu juga dipanjatkan dalam bahasa Ibrani sekaligus bahasa Aram. Bahasa Ibrani misalnya doa Yahudi yang sangat pokok ya, Semuneh Esreh, itu selalu diawali dengan kata-kata apa? Baruch atah Adonai Eloheinu melek ulam Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub.
Terberkatilah, terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah sembahan kami, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yitzhak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani. Tetapi ketika orang Yahudi memecah-mecahkan roti pada saat seder Pesach, itu bahasanya Aram. Misalnya ketika mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu bahasanya Aram, ya. Halahma anniya diakalu afaktana bi ar'a Misrayim, itu bahasanya bahasa Aram. Nah, ketika Yesus berbicara misalnya dengan perwira di Kapernaum, atau ketika berbicara dengan Pilatus, itu bahasanya Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu adalah lingua franca, bahasa yang paling luas dipakai di Timur Tengah pada saat itu, sejak Alexander Agung menaklukkan wilayah yang begitu luas yang dikenal dengan kebudayaan Helenisme atau kebudayaan Yunani. Tetapi sekalipun Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bukan Yunaninya Plato, bukan Yunaninya Aristoteles, tetapi bahasa Yunani sehari-hari. Kenapa? Agar firman Allah itu bisa dibaca oleh semua orang, karena intinya firman itu harus disebarkan kepada segala bangsa. Nah, maka mengikuti Alkitab Septuaginta itulah dari abad ketiga sebelum Masehi, maka Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Dan umat Kristen mula-mula itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama Kristen yang berlatar belakang Yahudi, pusatnya di Yerusalem, pimpinannya adalah Yakobus saudara Kristus. Yang kedua Kristen yang ada di Antioquia. Untuk pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia, itu kebudayaannya non-Yahudi, Gentile, Goyim. Sebagian besar dari mereka bahasanya Yunani, selain bahasa Aram, selain kemudian bahasa Mesir kuno. Maka gereja kuno mewarisi keberagaman itu, karena Kristus memang berkarya mula-mula di Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Kenapa saya sampaikan ini berulang-ulang? Kadang-kadang di anak-anak muda saya ngomong aja, mereka enggak ngerti, tetap aja saya ngomong, lama-lama kan ngerti. Sebab umat itu harus diberikan menu yang keras, bukan sekedar menu yang menghibur, nanti kemudian imannya serang orang, dia lemah, tidak bisa bertanggung jawab. Karena apa? Ke gereja yang dicari cuman berkat, ke gereja yang dicari cuman hal-hal yang sifatnya fisik. Padahal carilah dulu kerajaan Allah. Artinya fokus kita pada kerajaan Allah, yang lain-lain akan ditambahkan. Karena tambahan itu berarti bonus. Orang Kristen diberkati jadi orang kaya, boleh. Tetapi itu bonus, bukan tujuan. Kalau kekayaan menjadi tujuan, Anda pergi ke Gunung Kawi saja. Itu namanya teologi pesugihan. Dan yang seperti itu bukan Alkitab. Alkitab jelas-jelas mengatakan bahwa kita harus berakar, bertumbuh dalam iman dengan firman Tuhan. Nah, kembali kepada jemaat mula-mula tadi. Dari kalangan orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi tadi masih dibagi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu mulainya dari masa diaspora abad ketiga sebelum Masehi tadi, mereka berbicara dalam bahasa Yunani, termasuk di Yerusalem. Makanya Bet Knesset, rumah ibadah Yahudi, lebih dikenal dengan nama sinagoge. Sinagoge itu kan bahasa Yunani. Nah, ada banyak orang yang kemudian membatasi kekristenan itu hanya bahasa tertentu. Tidak boleh seperti itu. Kekristenan itu tidak bisa dibatasi hanya bahasa Ibrani,
Kemudian kalau kita ngomong Yesus Kristus tidak sah, mestinya Yeshua HaMasyiah. Itu hanya bagian kecil dari kekristenan. Makanya ada kekristenan yang dari Antioquia itu jelas berasal dari budaya bukan Yahudi, sementara yang di Yerusalem itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu sehari-harinya bahasa Aram. Bahasa Aram itu disebut Ibrani tutur, khususnya dialek Galilea. Makanya ketika Petrus mau menyangkal Yesus, orang-orang di sekelilingnya mengerti itu pasti kamu salah seorang dari muridnya. Itu tampak dari logat bahasamu. Kenapa logat bahasanya orang Galilea itu mudah ditandai. Kayak Anda kalau orang Solo. Bahasa Indonesia aja kan mudah ditandai. Lain kalau orang Ambon berbahasa Indonesia kan kelihatan itu. Itu beta pung istri katanya. Kalau orang Solo kan kui bojoku mas itu kan. Itu istri saya. Bahasanya kan medok sekali. Tapi kalau orang Ambon, itu beta pung istri, katanya gitu kan. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang soal-soal kebudayaan, soal-soal sejarah yang kadang-kadang tidak kita pahami. Begitu nanti ada YouTuber, ya, pura-pura pinter bahasa Ibrani, Kristennya bingung padahal itu sebetulnya hafalan yang seperti itu. Ini sering terjadi, saudara-saudara. Karena itu saya selalu dalam menyampaikan firman Tuhan itu selalu ya keras. Dalam pengertian apa? Supaya kita tidak kagetan. Nah sekarang dalam teks asli dari Injil Yohanes pasal 1 itu berbunyi begini. En arki in ho logos. Pada mulanya adalah logos. Ki ho logos in prostonteon. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Ki theos in ho logos. Dan Allah sendirilah firman itu. Nah kata logos itu kemudian dipersoalkan orang lagi. Wah ini bukti bahwa iman Kristen itu mengambil dari filsafat kafir, filsafat pagan, Helenisme. Karena kekristenan itu sesungguhnya bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran Paulus. Nah, itu yang orang yang mulutnya tajam sekali tapi tidak ada isinya itu. Sering muncul itu di dunia medsos kan. Pertama, orang tidak paham bahwa istilah logos itu sudah dipakai ya di Alexandria abad ketiga sebelum Masehi sebagai terjemahan Alkitab Perjanjian Lama. Yang menerjemahkan pun bukan orang Kristen karena Kristen belum muncul saat itu. Yang menerjemahkan orang-orang Yahudi diaspora. Dan kata logos dipersoalkan. Tapi kata Isa, ya, kata Yahya itu enggak dipersoalkan. Lah apa kira-kira kalau kata logos dipersoalkan? Lah logos kan ada di abad pertama pada zaman Yesus. Tapi kata Isa kan enggak ada abad pertama di zaman Yesus. Masa ada orang Yahudi namanya Isa? Ya toh? Coba pikirkan sekarang dengan kepala dingin tapi dengan jujur sekarang. Ada enggak kira-kira orang Jawa namanya Michael Jackson di abad 10? Enggak ada pasti itu. Kalau Anda tahu namanya orang Jawa di abad ke-10 itu Anda baca Prasasti Balitung itu tahun 907. Si Galigi mawayang buat yang macarita Bima Yakumara. Galigi itu nama orang. Memainkan wayang bercerita tentang Bima ketika masih muda. Akhirnya jadi cerita Dewa Ruci itu, Bima Suci itu. Itu abad ke-10. Jadi nama orang Galigi Mamuk Mabanyol, Mamuk Banyol, namanya orang Mamuk, Galigi, Kicaka. Anda mencari nama Michael belum ada di abad 10. Kemudian ketika pengaruh barat masuk Indonesia baru muncul nama-nama asing itu, gitu loh. Nama Sanskerta, Mahindra, Datta, Wisnu, Krishna, itu setelah pengaruh Hindu abad keempat. Gitu? Sebelum itu tidak ada nama-namanya ya lokal namanya. Begitu juga pada zaman Yesus bahasa yang dominan dipakai itu Ibrani, Aramaik, Yunani, Latin. Nah makanya ada nama Latin di Alkitab, Markus misalnya nama Latin. Tapi nama Yunani Andreas,
Petrus itu nama Yunani, tetapi dia punya nama asli Ibrani Simon, nama asli Aram Kefas, Kefa itu bahasa Aram, Simon bahasa Ibrani, Petros bahasa Yunani. Jadi nama orang pun itu lebih dari satu bahasa, menunjukkan bahwa pada abad pertama Masehi di Israel itu multilingual, multicultural kan gitu kan. Makanya kata Isa tidak pernah ada. Kata Isa apa salah? Tidak salah, tetapi belum ada di abad pertama. Sebelum kira-kira kata itu lazim dipakai, diinternasionalkan melalui agama Islam. Ya, orang-orang Kristen sudah ada yang berbahasa Arab. Prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Arab Utara itu sebagian besar prasasti Kristen yang ada tanda salibnya dalam bahasa Arab. Misalnya prasasti Jabat tahun 512. Itu bahasa Arab sudah dipakai di gereja. Ya. Maka ada kata-kata di situ Bismillah, demi nama Al-Ilah. Bismi Al-Ilah, Bismillah. Manaf Wahani Barmar Al-Qois misalnya. Itu nama-nama orang Kristen tahun 512. Lalu tahun permulaan atau pertengahan abad ke-6 di wilayah Yordan itu ada prasasti namanya prasasti Umul Jimal. Nah, itu diawali dari kata-kata Allahu ghafara li ulai. Allah mengasihi atau mengampuni keluarga Ulai. Nah, waktu itu ilmu tajwid belum muncul. Ilmu tajwid itu yang dipakai di kalangan Islam sekarang belum muncul. Karena itu kalau studi tentang Arab kuno ya tidak berlaku tajwid, karena itu baru muncul setelah munculnya Quran. Orang-orang Arab sehari-hari itu tidak mengenal tajwid kalau ngomong. Nah, kadang-kadang ya itu yang terjadi ya di dalam kajian. Maka sesungguhnya kata Isa itu adalah hasil ponetik koresponden. Apa artinya ponetik koresponden? Korespondensi bunyi. Karena setiap bangsa itu memiliki lidah, dialek yang berbeda-beda. Satu contoh ya. Orang Jawa suruh ngomong huruf ain kan sulit. Ngumar, ngusman, ngali. Antara huruf ha dan huruf kaf itu juga orang Jawa kadang-kadang sulit melafalkan. Kadang-kadang orang Jawa itu kalau ngomong gak sadar kadang-kadang misalnya huruf kaf dan huruf ha itu agak sulit dibedakan. Tetapi bukan tidak mengerti. Karena kan konteksnya dia tahu seperti itu. Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Ya, itu karena orang Jawa. Orang Sunda ngomong huruf ini, fa, f itu kan sulit. Arifin, tipi gitu kan? Gitu. Orang Bali ngomong huruf T dan T tidak ada bedanya. Antara batuk dan batukmu tidak ada bedanya kan? Tapi orang tahu kalau batuk itu ini, kalau batuk itu ya batuk, orang tahu lah. Ya, itu contoh. Nah, begitu juga ketika bahasa serumpun itu diterjemahkan dalam bahasa lain. Tidak semua tercover pronunciation-nya. Kayak orang Tionghoa, kalau ngomong Yesus kan Yesu kan, S-nya mana kok bisa hilang? Fong Chu Yesu Te Mi mana? S-nya mana kok bisa hilang? Ya karena itu ponetik koresponden. Nah, beberapa ponetik koresponden itu muncul misalnya ketika kata Ibrani shalom. Shalom itu shin. Shalom, shin, lamed, vav, mim. Shalom. Menjadi bahasa Arab apa? Salam, salam. Sin, sin ringan. Bukan shin tapi sin. Sin, lam, alif, mim. Shalom. Itu dikati kata sandang, definite artikel al-salam baru dibaca as-salam. Shalom alaihim, shalom atas engkau sekalian, kemudian assalamualaikum, gitu loh. Itu namanya ponetik koresponden. Nah, begitu juga huruf bahasa Ibrani yud ya, y itu kadang-kadang berubah menjadi alif,
kadang-kadang berubah menjadi ain. Satu contoh, ada buku kuno yang ditulis abad pertama oleh Flavius Josephus. Diterjemahkan dalam bahasa Arab, tapi setelah lewat bahasa Aram dulu. Jadi dari Yunani, Aram ke Arab. Itu tercatat pertama terjemahan tulisan sejarawan Flavius Josephus oleh seorang yang bernama Mikail al-Suryani. Mikail al-Suryani itu bapak gereja ortodoks Syria. Nah, teksnya itu kemudian diterjemahkan kemudian dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kitab Al-Unwan. Karya Josephus yang bicara tentang penyalipan Yesus. Di situ pada zaman itu hidup seorang atau telah hidup seorang laki-laki bijaksana namanya Yesus. Diterjemahkan apa? Innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Di situ tidak digunakan Yasua tapi Iswa. Dengan apa? Huruf alif, ya, sin, wawu, ain, alif. Iswa. Karena waktu itu belum ada standarisasi. Apa kira-kira kata Yesua dalam bahasa Ibrani diarabkan menjadi apa? Belum ada standarisasi. Kemudian muncullah kata Isa, gitu loh. Nah itu fonetik koresponden, kadang-kadang seperti itu. Maka huruf yud menjadi alif, alif itu begini, atau ain, kemudian sin yang berat tadi, sin ya mudahnya pembicaraan, itu menjadi sin ringan. Yasua menjadi Yasua bahasa Arab. Tapi kadang-kadang menjadi Isa. Kenapa menjadi Isa? Seiring dengan sin menjadi sin, ya. Kemudian huruf hidup vav dalam bahasa Ibrani itu kadang-kadang berubah menjadi alif. Kok bisa? Enggak ada hukumnya, memang itu korespondensi bunyi. Nah, contoh seorang Surabaya misalnya ngomong sidik, kok sidik sekarang? Mana ada bahasa Arab sidik, yang ada kan sidik. Kenapa jadi sidik? Ya karena itu fonetik koresponden tadi. Alhasil maka kata Yasua lewat bahasa Aram menjadi Yesu atau Iso, ya, menjadi bahasa Arab Isa. Seperti Shalom, U panjang menjadi Salam, A panjang. Nah ini kan rumit tuh yang seperti ini. Makanya berbicara tentang agama, kalau itu berkaitan dengan sejarah, itu tidak bisa dipotong hanya satu bahasa. Karena bahasa itu berkembang. Lah itulah salah satu keunggulan Alkitab. Karena Alkitab itu muncul dari lebih dari satu zaman.